Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Yang kelas hari Senin ini latihan soalnya sudah belum ya? Terakhir itu di statistik Maxwell Boltzmann ya? Daftar. Coba saya buka. Pertemuan terakhir sampai ini ya? Iya, Pak. Sampai sini udah kan ini? Halo, ini udah kayaknya nih ya? Iya, sudah, Pak. Oke, mungkin latihan soal udah ya? Belum? Kalau latihan soal belum, Pak. Oke. Sekarang mungkin kita lihat problem aja. Bentar. Nah, sambil contoh ini deh. Yang semester kemarin ini, saya coba kita lihat. Oke, kita kerjakan yang nomor 1 aja, karena yang nomor 2 ini materinya belum, mungkin baru minggu depan, karena ini menyangkut fermion dan boson ya. Nah, kita yang ini belum ya, soal ini ya. Halo? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum, mari kita lihat ini. Jadi ini ada kasus, ada 8 partikel distinguishable. Jadi ini mengikuti Maxwell Boltzmann ya, dan terdiri dalam 6 tingkat energi ya. Jadi coba kalau ini yang nomor 2 ini ada 7 tingkat energi ini ya. Terendahnya E, 2E selisihnya ya, 2E, 3E, 4E dan seterusnya. Ini degenerasinya yang kanan. Nah, yang nomor 1 ini partikelnya ini ada 8, 6 tingkat energi. Jadi ini hanya nanti ada E1 sampai E6 gitu ya. Energi terendahnya 0. Jadi E dasar ground state ini 0. Kalau yang ini E, jadi ada energinya. Kalau yang nomor 1 itu 0 gitu ya. Oke. Selisih energi 2 tingkat berdekatan, selisihnya delta E itu adalah E. Jadi nanti kalau energi, kalau ini kan ini ya, ini E, 2E, 3E, 4E kan selisihnya 2 tingkat energi berdekatan ini kan E gitu ya. Nah, cuma masalahnya ini ground state-nya itu nanti 0 ya, maka tingkat energinya nanti di E1 itu 0, E, 2E, 3E, 4E dan seterusnya gitu ya. Oke. Jika tingkat energi terendahnya status energi tak non degenerate, jadi tak berdegenerasi ya, non degenerate. Kalau non degenerate itu G-nya ini 1, bukan 0 ya, itu non degenerate. Nah, selisih degenerasi antar tingkat
yang berdekatan adalah 2. Jadi kalau tadi tingkat 1 tuh non degenerate, jadi itu 1. Tingkat berikutnya degenerasinya adalah 3 ya, karena selisihnya 2. Dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Gitu. Nah, yang diminta adalah ada berapa makro dan berapa jumlah mikronya. Jadi sekali lagi ya, ini distinguishable, jadi ini yang Anda gunakan adalah Maxwell-Boltzmann. Jumlah keadaan mikro yang mungkin kalau total energi sistemnya adalah 11E. Nah, juga dari tabel nanti kita bisa peroleh nih keadaan makro yang probabilitasnya paling kecil dan berapa nilainya. Probabilitas di mana sebuah partikel menempati energi tertinggi ya, sebuah partikel, ingat kalimatnya harus dipahami dengan baik. Nah, gimana nih membongkar persoalan ini? Nah, kita buatkan tabel ya. Sebentar. Tabel yang ini ya, jadi tadi ada 6 tingkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tadi ya, 6 terdiri dalam 6 tingkat energi. Energi terendahnya adalah 0. Nah, ini energi terendahnya 0. Yang pertama tingkatnya ini non degenerate, jadi G-nya itu 1. Beda antar tingkat kalau energinya adalah E, jadi dari 0, E, 2E, 3E, 4E, 5E. Non degenerate berarti G-nya adalah 1, bedanya 2. Dari 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, sekarang mari kita distribusikan dari 8 partikel ini, terserah itu mau menempati di tingkat energi berapa dan berapa jumlah partikelnya. Tapi ingat bahwa itu harus dibatasi, jumlah energinya harus 11E. Ya, nah, sambil salah satu contoh. Nah, ini sebenarnya ketika kita berhadapan soal kayak gini ya, tingkat dasarnya E-nya itu 0 gitu. Sambil contoh, partikelnya ada 8. Kalau 8-8-nya itu di sini, gini, kan 8 partikel nih. Sehingga nanti di tempat E1 ini kosong, sorry. Nah, gini, memenuhi nggak ini? Tidak. Jumlah partikelnya ya 8 ini di makro 1 ini. Ini memenuhi. Tapi energinya itu 11E. Nah, di sini dia 8 partikel itu semua ada di ground state yang energinya 0. Jadi kalau saya artikan ini energinya 0 kan, 8 kali 0 kan 0. Jadi nggak memenuhi. Nah, terus gimana dong? Oke, saya kasih 7. Jumlahnya harus 8 partikel. Maka harus ada 1 partikel itu menempati di energi yang mana gitu. Oke, kalau saya ambil misalkan di sini saya isi 1. Kenapa saya isi 1? Karena jumlah partikelnya harus 8. Ya. Nah, di sini energinya 0. Di sini 5E. Jadi total energinya hanya 5E gitu. Padahal yang diminta adalah 11E. Oke ya.
nggak bisa nih. Oke, saya turun. Ya, oke, saya isi berapa misalkan dari 8 nggak mungkin, 7 nggak mungkin, saya isi 6. Di sini 6. Oke. Masih 2 partikel lagi nih. Ya. Nah, kalau 2 partikel di mana? Oke, langsung masih 2 lagi. Saya isi sini 2. Berapa energinya? 10. 10. Energi. Ya, 10, Pak. baru 10 padahal harus 11. Nggak mungkin kan? Oke, nggak mungkin. Jadi urusan penempatan ini jadi ruwet kalau Anda tidak terbiasa dengan membuat pola. Nah, sekarang polanya gimana? Nah, ketika Anda berjumpa bahwa ground state-nya 0, saya mulai aja dari atas. Oke, ini saya kosongkan dulu deh. Yang terakhir ini saya kosongkan. Nah, saya mulai dari sini. Ini tadi 10E. Ya. Oke. Saya maksimalkan dulu. Kalau ini saya isi 3. Berapa energinya? Ya kan bisa aja nanti di sini 3, sisanya supaya 8, di sini 5 gitu kan. Tapi ingat ini 3 kali 5, ini sepakat paling banyak, di sini hanya 2. Oke, nah supaya 11E maka sebuah partikel ada di sini 1. Nah, berapa energinya? 11. 11E ya, ini 10 tambah 1, 11E. 1 ini 2. Maka ada 5 partikel di tingkat energi terendah. Jadi 5, 1, 3. Jadi partikelnya ada 8. Paham ya? Nah, apakah ada lagi yang tingkat energinya paling atas itu 2 partikel? Ada nggak? Kalau ini 2 partikel, oke, tadi kan 1 di sini ya. Kalau satunya tak taruh di sini, oke, misalkan di sini. Oke, sini aja dulu deh, saya tambah 1. Possible nggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. 14. Di sini 13E, ya kan? Saya taruh di sini 12E, nggak mungkin. Jadi paling mungkin yang di tingkat energi tertinggi itu 2 partikel hanya ini. Yang 1 ada di state kedua gitu. Nah, itulah sebabnya kita turun dari 2, saya isi 1. Nah, silakan mana lagi yang memungkinkan agar nanti 11E. Gimana? Di sini 2. Mungkin nggak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, saya mulai dari atas saja supaya mudah. Jadi nanti sisanya saya taruh energi paling rendah karena itu 0. Jadi yang mungkin sisa 1 gitu ya. Iya, Pak. Berapa itu? 9. 9. Energi Anda harus 11. Maka supaya 11, 1 lagi di mana? Di 2E. 2E. 2E, 1. Ini. Oke. Nah, di tingkat ini kosong. Berikutnya ini juga kosong. Sisanya ini ada berapa? 5 juga. Oke. Possible apakah masih ada makro lah yang di 1, yang di 1. Oke, di situ saya kosongkan.
supaya selesai. Kan tadi ini sebuah partikel di 2E. Supaya karena ini sudah 9, supaya 11 kan harus saya tambah 2E nih. 2 itu bisa saya peroleh di sini ada sebuah partikel atau di sini 2 partikel di E. 2 partikel. Ini kosong dan sisanya di sini adalah 4. Itu maksudnya. Ya. Oke. Masih adakah yang di sini 1? Lalu di sini 1? Masih ada lagi? Itu 9. Supaya 11 itu ya hanya saya tambah 2. 2 itu saya peroleh di 2E1 atau di tingkat state kedua ini ada 2 partikel. Apakah ada lagi yang di sini paling atas ya? Itu 1, ini 1, ada lagi. Kalau tidak ada, maka saya turunkan. Di tingkat ini saya kosongkan. Terus tingkat berikutnya berapa itu? 2. 2. Langsung berapa inersinya? 11 E. Udah 11E. Maka berikutnya di sini saya kosongkan, kosong. Sisanya ada di sini 5. Jadi semua makro itu jumlah partikelnya ada 8 dan jumlah energinya adalah ini. Nah, posisi distribusinya ini begini gitu. Oke, kalau nggak ada, masih ada lagi kah itu? Oke, saya isi 1, ini saya kosongkan. Boleh nggak yang di sini ada 2 lagi? Itu udah 11, nggak mungkin. Karena sudah ada ini. Nah, kalau ini udah nggak mungkin, di tingkat ini saya turunkan. Jadi 1. Itu baru berapa? 8. Ya. Nah, supaya 11E, apalagi nih kombinasinya campuran di sini. 2E 1 di E1. Di sini 1. Gitu. Iya, Pak. 1, 3, 3 tambah 3, 6 tambah 5, 11. Oke. Sisanya di sini partikelnya ada 4. Ada lagi kah? Yang ini 1, ini kosong, ini 1. Oke, kalau ini saya kasih 1 kan nggak mungkin lagi. Ini saya kosongkan. Itu baru berapa? 8E. 8. Supaya 11 di sini 3. Boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, betul ya. Jadi E-nya itu ada 11E dan partikel ini sudah 5. Sisanya di sini di tingkat 0. Ini ada 3. Oke. Masih ada lagi kah itu? Yang di sini ini kosong, di sini 1. Yang kombinasi 3 itu kan di sini 1, di sini 1, udah 3. Ya. Atau 3-3-nya di sini. Nah, kalau nggak mungkin lagi saya kosongkan di situ. Saya langsung isi di tingkat berikutnya. Berapa? 4 mungkin kah? Tidak, 3, Pak. Pak. 3. Oke, 3. Berapa jumlah energinya itu? Sudah 11 ya? Betul, 11 sudah. Sudah, Pak. Saya tambah 6, 11 ya. Maka di bawahnya di sini kosong. Di sini masih karena 8. Ini 4. Tuh, baik. Saya isi dulu yang anu dulu.
1, di sini saya kosongkan, saya kurangi di sini. Bukan 3, kalau saya isi 3 lagi ya nggak ada. Dari 3 menjadi 2, berapa E-nya? 9E. 5 tambah 4, 9. Perlu 2 lagi. 2 di sini. Udah 11E kah itu? Ya, 11 ya. Iya Pak. Ini sisanya 3. Ada lagi yang di sini 1. Di sini saya kosongkan. Sorry. Ini kosong, di sini kosong. Saya turun di situ 1. Baru 7. 7. Berapa lagi? Kayak 11, 4. 4. Oke, 4 di situ. Ya. 5, saya tambah 2, 7, saya tambah 4, 11. Oke, 6, maka 2 partikel ada di energi rendah. Ada lagi kah yang di sini 1? Oke, saya turun, saya kosongkan di sini, saya kosongkan. Kalau ini saya isi 1 lagi, ketemu 4 di bawah. Ini juga saya kosongkan di tingkat ini. Oke, saya kosongkan. Maka di sini berapa? 6. Oke, baru 7. Partikelnya 8, maka 1 di situ. Ya. Sorry. Nah, sekarang masih adakah kemungkinan lain yang di situ 1? Tampaknya urutannya sudah. Kalau tidak ada, saya turun. Yang tingkat tertinggi saya kosongkan. Ya, saya langsung di tingkat di sini. Jadi nanti berikutnya udah sini kosong terus gitu. Ya. Nah, oke, tinggal ngisi yang sini. Berapa? Langsung 3? 4? Kalau 4 dia 16. Nggak mungkin. 3? Kalau 3 berapa? 12E. 12, padahalnya 11, maka maksimal di sini hanya 2. Ya, terus supaya 11 ini baru 8, tambah 3 lagi. 1, boleh kan? Udah 11. Nah, di sini karena 11 ini kosong. Nah, sisanya ada di energi terendah karena energinya 0. Oke ya. Nah, sekarang tolong ini difoto aja dulu. Di capture ketua kelasnya, soalnya ini cukup difoto aja. Nah, berikutnya kalau ini sudah difoto? Sudah Pak. Ya, ini juga. Nah, sekarang tolong diteruskan berikutnya ini distribusi dari 8 partikel supaya energinya 11E yang memungkinkan sehingga nanti ketemunya itu ada berapa makro. Ya, nah berikutnya nanti berapa jumlah mikronya ya kita harus hitung nih makro 1 ini nanti mikronya ini berapa nih. Nah pertanyaannya bagaimana menghitung? Nah, menghitungnya adalah ini. Taruh saya gedein dulu. Oh ini ada. Jadi menghitung misalkan ini makro 1, makro 2, makro 3 dan seterusnya. Oke, makro 1 saya W1 itu kan persamaan Anda Maxwell boson itu kan n faktorial
Ini kali ya, GI pangkat NI saya bagi NI faktorial. Ini I-nya. BI. Nah, sekarang kita hitung B1. N-nya berapa? N Anda kan ini 8. Jadi ini 8 faktorial. Saya kalikan. Nah, mana yang ada partikelnya? Ya. Yang pertama adalah saya mulai dari sini nih. GI-nya berapa? Kan GI. GI-nya di sini berapa? 11. Jadi 11. NI-nya berapa? 2. 11 kuadrat. Saya bagi NI faktorial. N-nya berapa? NI-nya tadi 2, berarti 2 faktorial. Saya kalikan. Mana lagi yang ada di sini? GI-nya berapa? 3 pangkat 1. Saya bagi 1 faktorial. Aduh, bentar. Wah, semua. Saya delapan faktorial tadi GI-nya tadi 11 kuadrat kali 3 pangkat 1 saya bagi 1 faktorial kali mana lagi ini kan yang ada partikel kan di sini sama ini. GI-nya berapa? Di sini GI-nya 1. Apa itu Mas? Aduh. GI-nya itu berarti 1 ya, ini GI-nya 1, NI-nya 5, berarti itu 1 pangkat 5 saya bagi dengan 5 faktorial. Oke, coba ini 5 faktorial, ini 8, yang depan itu tinggal 6 kali 7 kali 8 ya, ini 11 kuadrat, nanti tinggal Anda hitung nih 11 kuadrat 2 faktorial itu 1 kali 2 saya kalikan 3 pangkat 1 itu 3 di sini 1 pangkat 5 itu 1 tadi 5 faktorial sudah saya pakai untuk ini saya bagi 8 faktorial saya bagi 5 faktorial tinggal yang depan ini 6 kali 7 kali 8 kali 11 kuadrat kali 3 bagi 2 oke lah ya. Nah, ini berapa Anda hitung itu yang Anda masukkan di sini. Oke, langsung aja coba yang ada kalkulator mungkin ini saya buang aja. Sorry. Ini kan bisa saya buangkan ini. Aduh, ini saya mati ini kayaknya baterainya. Pakai warna hijau aja. Ini 2 hilang, ini tinggal 3. Coba yang bawa kalkulator silakan hitung itu. 3 kali 7 kali 8 kali 11 kuadrat kali 3 berapa? 60984. Sorry? 60984. 984 gini ya? Ya Pak.
Nah, ini nanti yang Anda hitung di situ, di G1 itu di sini 60,984. Itu jumlah mikro pada makro 1. Demikian pula nanti seterusnya di sini. Coba berapa mikronya. Pertanyaan yang B tadi, nanti ketemu makronya itu berapa, dan jumlah mikronya ya nanti W1 saya tambah W2 saya tambah W3 sampai nanti makronya itu sampai W keberapa itu makronya. Oke ya, gambarannya sudah tampak di situ. Nah, tugas Anda silakan Anda teruskan ini ya, ada berapa makro. Oke, silakan diteruskan. Lah nanti setelah ketemu berapa makro, Anda hitung masing-masing makro ini dari makro 1, makro 2, makro 3, ya, makro 4 dan seterusnya. Ini berapa mikronya ya. Nah, setelah itu dari semua mikro masing-masing makro Anda jumlahkan. Nah, itu adalah jumlah mikro yang mungkin. Gitu ya. Silakan diteruskan dulu. Ya, saya sambil bukan sambil ya, saya tunggu supaya Anda terlatih dengan membuat distribusi jumlah partikel dengan batasan ini, jumlah partikel 8, energinya adalah 11E gitu ya. Baik, silakan lanjut, nanti saya tinggal mengisi apa yang sudah Anda peroleh, terusannya itu nanti akan ketahuan nih ya. Silakan. Ntar saya off-kan dulu saya. Maaf, semua silahkan nyoba. Jadi nanti kita bisa saling koreksi.
Oke, Raditya Sebastian, ketemu berapa makronya, Mas? Raditya. Oke, belum respon. Rian Setiana. Saya ngitung ininya dulu Pak, mikronya dulu Pak, baru dapat mikro yang ke-6. Atau baru mikro. Oke. Ini oke. Oh, si Raditya nggak kedengeran suaranya. Lagi mute. Salu. Saya 41, Pak. 41 makronya ya. Iya, Pak. Oke, 41. Yusuf, Niko. Ya Pak. Makronya ketemu berapa? Masih belum ketemu Pak. Belum final ya. Oke. Rizky Muhammad. Rizky Muhammad Timio. Wah, ini tampaknya agak agak lama ya. Gini aja. Anda terus dulu ya, dicoba masing-masing. Pertemuan berikutnya nanti saya bahas. Kita bahas bareng ya, Jadi berapa, tapi kamu dicoba dulu di rumah. Yang ingin saya katakan nanti gini, nanti akan kelihatan andai kata ya, kalau energinya ini saya rubah, katakanlah bukan 11E, misalkan 10E saja, apa yang terjadi? Ini berubah semua ya, ini akan berubah, baik komposisi distribusinya sorry ya. Oke, mungkin gini, kalau ini misalkan 10E plus, ini 2, ini kosong, tapi di sini jadi 6, kan berubah. Ini 9 ya toh, ini turun di sini, ini tetap ya, tapi nanti akan merubah jumlah makro. Jumlah makronya berubah, mikronya juga akan berubah ya. Oke, ini yang saya rubah adalah energinya. Oke, tadi 11E. Kalau ini saya rubah misalkan 6 partikel gitu, ini juga akan mengubah semua. Tapi ketika ground state-nya 0, relatif masih lebih mudah karena hanya merubah ini ya, merubah ini gitu. Tentu ada yang di atasnya akan berubah. Contoh misalkan makro 10 ini, kalau jumlah partikelnya 6, di sini 1, ini nggak memenuhi. Karena apa? Jumlah partikelnya kan 6, ini udah, kalau ini 1, ini 6, udah 7, padahal jumlahnya hanya 6 ya, maka ini akan berubah. Berarti ada makro yang entah itu nanti berkurang, entah itu bertambah, dan itu nggak ada rumusnya ya.
Itu hanya pola yang itu perlu kita latih. Jadi Anda jangan khawatir ya kekurangan soal. Anda cukup rubah aja gitu ya. Misalkan ini kan namanya 8 ya. Anda bisa rubah jumlah partikelnya, energinya tetap. Atau partikelnya tetap, jumlah energinya yang berubah, energi dalam. Ini akan berubah semua. Bisa N-nya Anda rubah, energi dalamnya Anda rubah, akan berubah. Bisa jadi saya tambah tingkat energinya. Ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi mungkin saya berubah menjadi entah 5E, entah 7E. Ini akan merubah semua gitu. Ya, jadi pola ini kita bisa membuat soal yang contoh misalkan di kelas ini ada 30 mahasiswa, saya bisa membuat masing-masing mahasiswa itu soalnya berbeda ya, karena variabel yang bisa saya rubah itu bisa N-nya, bisa U-nya, bisa tingkat energinya, bisa degenerasinya. Karena degenerasi dan tingkat energi maupun jumlah partikel akan sangat berpengaruh nanti jumlah mikro yang di sini gitu. Ya, bisa saya rubah dengan merubah salah satu aja. Saya bisa membuat tuh 30 mahasiswa dengan menggunakan 30 soal yang berbeda gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya itu di situ gitu. Nah, ini namanya statistik ya. Jadi nah, oke, jadi soal ini silakan ya untuk dilanjutkan. Nah, setelah itu nanti kita bahas yang nomor 2, karena minggu depan saya akan bahas tentang bagaimana distribusi untuk yang ini kan Maxwell-Boltzmann itu yang termasuk distinguishable, yang terbedakan. Nah, nanti untuk partikel identik itu bisa 2, apakah dia Fermi-Dirac atau Bose-Einstein. Ya, fermion itu Fermi-Dirac, maka partikelnya namanya fermion. Kalau Bose-Einstein, partikelnya namanya boson. Nah, distribusinya ada udah beda nih. Ya, jadi ketika kita yang nomor 1 tadi adalah Maxwell-Boltzmann, distribusinya ini gitu, BMP. Yang Fermi-Dirac ini udah beda gitu. Yang Bose-Einstein boson bentuknya begini nanti. Nah, ini nanti yang kita turunkan dulu minggu depan. Ya, tapi modal kita di Maxwell-Boltzmann untuk membahas Fermi-Dirac dan Bose-Einstein itu akan lebih mudah karena polanya hampir sama. Ya, maksudnya kan mencari Vmax ya, jadi makro mana yang dia mempunyai peluang yang terbesar ketika itu jumlah mikronya paling banyak. Nah, nanti kita lihat ya, sampai di sini nanti ya, insya Allah akan Anda bisa lebih memahami lebih detail. Nah, problemnya lagi, perbedaannya nanti adalah begini. Kalau tadi ground state kita 0, ya, ini kan 0E, 2E, 3E, maka saya ngisinya dari atas. Jadi sisanya nanti ya karena energinya ground state-nya 0, ya sisanya taruh aja di energi paling rendah gitu, selesai, itu lebih mudah. Tetapi ketika ini nanti tidak 0, seperti nomor 2 nih ya, nah ini berapa tingkat nih? 7 tingkat. Tapi ground state-nya, energi tingkat dasarnya itu exit state energinya itu bukan dari 0 tapi dari E, 2E, 3E. Lah, ketika nanti begini, pola untuk menyelesaikan itu harus seperti apa? Nah, nanti setelah kita sampai ke fermion dan boson. Ya. Nah, implementasinya nanti untuk apa? Fermion, boson, dan seterusnya. Nah, nanti kita kembangkan seperti kemarin di Maxwell-Boltzmann.
Ya, penerapan Maxwell-Boltzmann misalkan untuk gas ideal, untuk distribusi gas real di atmosfer, untuk efek Doppler, itu bisa kita mungkin di fisika modern, mungkin di ini bisa kita elaborasi dengan menggunakan statistik fisik ini gitu. Ya. Jadi mungkin hari ini itu, jadi ada PR yang saya pikir ini perlu dituntaskan ya, untuk mencari jumlah makro dan jumlah mikro. Yang A itu nanti kan ini kan ditanya keadaan makro dan jumlah keadaan mikro. Jadi ketika ini ketemu, nanti Anda bisa melihat dari makro-makro itu mana makro yang memiliki probabilitas paling kecil, lalu berapa nilainya. Oke, yang kedua, probabilitas di mana sebuah partikel menempati energi tertinggi. Jadi kalimat itu adalah sebuah partikel. Jadi Anda hati-hati ini membacanya ini. Menempati energi tertinggi. Jadi kalau Anda melihat nanti distribusi makronya ini mana nih yang di tingkat energi itu hanya satu partikel. Makro satu ini nggak memenuhi. Karena apa? Dia ada dua partikel. Yang diminta itu sebuah partikel ada di energi tertinggi yang di 5E ini gitu. Jadi yang masuk ini adalah ini saat makro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makro 11 ke sana ini sudah 0, nggak ada partikel di tingkat tertingginya. Ya. Jadi nggak memenuhi. Yang memenuhi ya makro 2 sampai 10. Nah, berapa probabilitasnya ya nanti kita cari. Kita jumlah aja itu. Makro 2 sampai makro 10 itu jumlahnya berapa? Saya bagi dengan total makro yang terjadi di dalam soal nomor 1 ini gitu. Jadi ini jumlahkan W1, W2 kalau selalu tadi sampai memperoleh 41 makro ya W1 sampai W41 itu dijumlah. Itu sebagai penyebut untuk mencari probabilitas di masing-masing makro. Kalau yang nomor C tadi yang energi tingkat tinggi ini ada 10 makro nih, tinggal jumlah aja nanti. W1 saya tambah W2 sampai W10 saya bagi total mikronya, itu probabilitasnya ya. Tapi sekali lagi tolong dilengkapi ini dulu ya sebagai tugas hari ini ya. Oke, begitu. Kalau begitu silahkan. Oh, si Salu ada 33 bukan 41 ya. Ini ada ralat nih. Ya, nggak apa-apa, nanti dicek aja. Masing-masing coba dicari sendiri ya. Misalkan Salu ada 33 makro, ini bukan mikro nih mestinya. Ya, Salu. Iya, Pak. Lalu yang lain nanti dapat berapa? Apakah 33 atau 32 atau berapa? Atau jangan-jangan ada yang sampai 41 tadi gitu. Nah, nanti kita cek. Karena itu biasanya ada juga yang kembar. Ya. Jadi ini perlu sering mencoba supaya insting kita ini kembar atau tidak itu akan ketahuan. Ya. Dan biasanya itu nanti waktu Anda ketika ujian itu waktunya hanya 100 menit, waktunya habis untuk mengisi tadi tabel gitu. Kalau tidak tahu polanya. Ya. Dan pola itu hanya bisa kita deteksi dengan melatih diri gitu ya. Melatih diri itu silakan nanti Anda rubah aja salah satu variabel tadi gitu. Ya, misalkan tadi E-nya 11. 11E, coba Anda rubah 8E, 9E atau 10E gitu. Distribusinya kayak apa gitu. Nah, coba aja lagi, coba sendiri gitu. Jadi bikin soal sendiri, koreksi sendiri ya silakan Anda nilai sendiri pekerjaan saya benar atau enggak. Gitu ya. Oke, mungkin sore ini itu dulu. Terima kasih, saya mohon maaf hari ini agak terkendala karena saya harus survei untuk Olimpism Camp yang ini angkatan berapa nih? 2019? 2020.
20. Iya 20 Pak. 20 kan nggak dapat Olympism Camp ya? Iya enggak Pak. Tidak Pak. Ya itu angkatan pertama COVID itu nggak dapat, nggak bisa keluar. Ya, yes, oke, itu mungkin hari itu dia. Baik, saya akhiri pertemuan sore ini. Terima kasih semuanya. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Noval, Yusuf,